Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih banyak yang belum salam. Puasa nggih? Puasa ala Rasul apa ala kadar? Saya doakan yang semangat jawab salam, semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya, hidupnya penuh keberkahan. Dan yang punya hutang ada? Mana orangnya tak lihat. Semoga Allah beri kemampuan untuk melunasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian rahimani rahimakumullah, wabil khusus Imam Masjid Ar-Rahman, hadirin yang hadir di majelis ini, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan rahmatnya. Amin. Yang pertama dan utama, mari kita sama-sama haturkan rasa syukur kita atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita pada sore hari ini bisa hadir di majelis ini dalam rangka untuk menambah keilmuan kita yang menjadi salah satu tujuan orang berpuasa. Jadi Bapak dan Ibu, ada 4 tujuan orang yang berpuasa. Apa? Ada yang bisa pulsa 50.000. Sebutkan 4 tujuan orang yang berpuasa. Bacin. Yang pertama, la'allakum tattaqun. Jadi kalau kita ini berpuasa, tujuannya adalah bertambahnya takwa. Yang kedua, in kuntum ta'lamun, bertambahnya ilmu pengetahuan kita selama di bulan Ramadan. Yang kedua apa? Bertambahnya ilmu pengetahuan. Jadi tidak mungkin tambah ilmu pengetahuan kalau kita di rumah saja. Jadi harus hadir di majelis ilmu. Yang ketiga, la'allakum tashkurun, bertambah syukur kita kepada Allah. Yang keempat, la'allahum yarshudun, ya, agar kalian benar-benar berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ar-rusydu, benar-benar sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Itu 4 tujuan orang berpuasa. Yang pertama apa? Bertakwa. Yang kedua, bertambahnya ilmu. Yang ketiga, bertambah syukur. Dan yang keempat adalah menjadi orang yang benar sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul. Kita pada sore hari ini utamanya adalah in kuntum ta'lamun, yaitu bertambahnya pengetahuan kita. Maka pada sore hari ini saya kepingin, ya, kita semua mengenal dekat teks ayat yang bicara tentang ayat-ayat puasa. Ada berapa ayat dalam surah Al-Baqarah? Ada 4 apa 5? 4 tepatnya, 4 ayat. Tepatnya adalah 183 surat Al-Baqarah, 184, 185, 186, 187. Berapa ayat? 5. Ada 5 ayat. Sebagian mufassir menambahkan 188.
Tetapi umumnya mufassir sampai 187. Baik, kita akan mengenal satu persatu lebih dekat. Ya, kalau selama ini hanya kita hafal saja. Ya, sekarang kita mencoba untuk memahami perkata, tapi kita perdalam agar kita lebih faham dan lebih merasa dekat dengan puasa itu sendiri. Ya, karena selama ini puasa itu berat apa ringan Bapak dan Ibu? Berat apa ringan? Ringan-ringan berat. Lihat teks ayatnya, ringan atau berat akan kita temukan dalam ayat ini. Baik, mari kita baca bareng-bareng Bapak dan Ibu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan 10 kebaikan dari setiap huruf yang kita baca. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak-bapak dan Ibu-ibu semua, ada yang bisa memotong-motong kata dalam ayat 50.000? Angkat Pak. Kasih mic Pak. Ini seket nih, tak keluarin duit seket. Nih. Coba. Kalau benar seket. Benar salahnya Pak. Benar salahnya benar ya. Yang benar begini. Ya, perhatikan. Ya ayyuha itu ada 2 kata ya. Ya sama ayyuha. Ya Rasulullah artinya apa? Wahai. Ayyuhan nas artinya apa? Wahai. Jadi Allah katakan lewat kata ini wahai, wahai. 2 kata dia. Tetapi dalam terjemah kita ya menyederhanakan berarti wahai. Disingkat menjadi wahai. Jadi wahai, wahai. Orang kalau ngomong wahai, wahai, dia temenan apa hanya sekedarnya saja memanggil? Temenan. Wahai, wahai. Sama kayak kalau kita ganti wahai kan singkatannya apa? Hai, hai, ya. Berarti temenan. Allah benar-benar memanggil kita. Ya, artinya apa? Kalau Allah benar-benar memanggil kita, kita serius enggak? Serius untuk mendengar. Ya, serius untuk mendengar. Wahai untuk panggilan jarak dekat, jarak menengah dan jarak jauh. Ya. Orang yang imannya kuat, orang imannya sedang, orang imannya lemah dipanggil semua ini. Maka dalam bulan Ramadan kita menyaksikan ya, orang yang ora tahu sholat ikut puasa enggak? Merasa beriman, tapi orang tahu sholat dia terpanggil untuk berpuasa. Orang yang orang tahu ke masjid sholat tarawih enggak? Sholat tarawih. Karena kena panggilan ini, saya punya iman kok. Paham ya? Ini fakta di lapangan. Kenapa seruannya ini menyeluruh dia? Terhadap siapa? Yang dekat,
yang sedang, yang jauh. Berarti kalau ada orang ngaku Islam dipanggil temenan kok ora poso, ora sholat tarawih, berarti orang apa? Yang ngatakan jenengan. Paham Bapak dan Ibu? Ini luar biasa. Wahai, sudah temenan manggilnya kok ora puasa, ora tarawih, budak. Paham ya? Nah, di sini kan tidak ada orang budak, Bob. Puasa semua insya Allah ya. Nah, cuman puasanya tinggal ala Rasul apa ala kadar. Tapi kebanyakan ala kadar ya. Kadar puasa. Oke, kita lanjut ya. Ini potongan kata yang pertama. Jadi benar-benar Allah memanggil kita. Kalau sampai kita tidak mau mendengar, berarti budak kita itu. Allazina, orang-orang yang mboh lanang, mboh wadon, mboh tua, mboh muda, mboh masih kecil. Orang-orang semua diseru ini. Mau sakit, mau sehat, allazina, diseru semua. Kemudian Allah katakan amanu sebagai identitas. Ya. Nah, ini yang harus kita pahami, potongan kata ya ayyuhalladzina amanu, bahwa ini adalah seruan yang sebenar-benarnya. Yang kedua, siapapun yang punya iman, mboh tebel, mboh tipis, mboh sedang-sedang ya, terkena seruan ayat ini. Ya, artinya semua orang yang punya identitas iman, mboh lanang, mboh wadon, mboh sehat, mboh sakit, mboh anak, mboh dewasa, mboh tua, maka terkena seruan ini. Ya. Kemudian apa kata Allah setelah menyampaikan seruan ini? Kutiba, diwajibkan. Ini perintah langsung apa tidak langsung? Oh, diwajibkan, perintah langsung apa tidak langsung? Tidak langsung dia, karena di pasif bukan aktif. Jadi ini perintah tidak langsung. Kalau langsung wajib kamu puasa. Nah, ini apa? Diwajibkan. Ya, dia menggunakan kata pasif, berarti tidak langsung. Kalau ada perintah yang diperintahkan langsung, sama ada perintah perbuatan yang diperintahkan tidak langsung, lebih berat mana? Yang langsung atau yang tidak langsung? Yang langsung yang lebih berat. Fa'ilnya tidak muncul di sini. Yang merintah tidak muncul. Siapa yang merintah? Tidak kelihatan. Sehingga dia tidak langsung. Maka puasa itu ringan apa berat perintahnya? Ringan apa berat perintahnya? Ringan karena tidak. Kemudian perhatikan. Kama kutiba alal lazina min qablikum. Seperti ya, apa yang dilakukan oleh orang-orang sebelum kamu. Bapak dan Ibu, kalau ada pekerjaan ini ditemani oleh banyak orang, sama pekerjaan yang tidak ditemani oleh banyak orang, lebih berat mana? Yang tidak ditemani. Ya, jadi puasa itu bukan perintah baru, tetapi sudah ada yang melakukan lebih dulu dari kita. Jadi ada temennya kita puasa gitu loh. Sama kayak di rumah ya. Kalau kita sebagai kepala keluarga puasa sendiri, anggota yang lain tidak, sama semua anggota keluarga puasa, lebih ringan mana? Semua anggota keluarga puasa.
Jadi proses pelaksanaannya ibadah puasa itu ringan apa berat? Ringan. Nah, sudah 2 kali ya. Ringannya sudah 2 ini. Perintahnya tidak langsung ringan dibanding dengan langsung. Kalau langsung kan ditunggoni sama yang merintah. Ya, siap komandan kan kayak gitu, Pak. Tapi kalau komandannya ndak ada, wengkoset kayak itu toh. Ya enggak, Pak? Itu pertama ya, kutiba tidak langsung perintahnya sehingga ringan perintahnya. Yang kedua, prosesnya itu ditemani. Ya, jadi keluarga yang semuanya puasa sama keluarga yang puasa hanya satu saja, yang lebih ringan adalah yang semuanya puasa. Yang ketiga, lihat potongan ayatnya. La'allakum tattaqun. Ya, ini apa tadi? Tujuan. Bapak dan Ibu, kalau ada pekerjaan yang tujuan pekerjaan itu jelas, sama ada pekerjaan yang tujuannya tidak jelas, itu lebih mudah mana dikerjakan? Yang jelas tujuannya. Pasti. Ya. Jadi sehingga puasa itu berat apa ringan? Ringan. Siapa yang jawab berat boleh pulang. Boleh buka. Oh, belum. Ya. Jadi puasa itu berat apa ringan? Ringan. Lah kenapa jam kerja dikurangi? Kenapa sekolah diliburin? Berarti dia tidak paham ayat ini gitu loh. Ya. Jadi puasa itu ringan bukan berat. Ini konsep teks potongan-potongan kata. Nah, sebenarnya Bapak dan Ibu, kita akan perdalam. Maka saya kasih judul kajian kita, mengenal dekat ayat-ayat puasa. Kita akan kaget ternyata apa yang kita pahami selama ini salah gitu. Perlu diluruskan. Jadi semangat untuk beribadah di bulan puasa ringan apa berat? Ringan kudune. Ya. Semangat sedekah di bulan puasa ringan apa berat? Ringan. Berarti kalau punya dompet isinya 100, 50 sama 10 Ringan. itu normal. Kalau merasa berat berarti tidak normal. Ya. Nah, oke, lanjut ya. Ini terjemah Departemen Agama. Ya, tadi wahai, harusnya wahai. 2 kali panggilan. Ya artinya wahai, ayuh artinya wahai. Jadi wahai. Allazina. Jadi wahai itu untuk panggilan orang yang dekat, yang imannya tebal, imannya menengah, imannya tipis. Semua kepanggil semua. Ya. Maka yang dilihat sekarang kan, orang tahu sembahyang ya puasa, orang tahu ke masjid ya taraweh. Karena merasa terpanggil ya. Beriman identitas diwajibkan, ini adalah perintah tidak langsung. Ya, sebagaimana sebelum kamu juga, berarti ada temannya, bukan sesuatu yang baru jadi ringan. La'allakum tattaqun. Nah, apa yang kita bisa pelajari ya dari teks ini? Yang pertama, Bapak dan Ibu, tinggal 20 menit lagi. Pertama, Allah memanggil dengan panggilan terbaik dan penuh kesungguhan dengan identitas yang jelas. Jadi Allah mengajarkan metode komunikasi terhadap sebuah perintah. Jadi kalau kita kepingin ya merintah orang, ya, kalau kita kepingin membuat instruksi, ya, maka gunakanlah kalimat-kalimat yang terbaik. Maaf saya tidak menyinggung pemerintah. Harusnya kan semangat Ramadan itu ditunjukkan. Ya tak?
memang benar dilarang buka bersama, tapi yang diperintah adalah buka puasa. Jadi buka bersama itu bid'ah. Perintahnya adalah buka puasa. Tidak ada runtunannya buka bersama. Tapi yang diperintah apa? Buka puasa. Kalimat-kalimat yang menyejukkan gitu loh. Itu yang diperintahkan oleh Allah lewat ayat ini. Ya, perintah puasa yang tadi memang sebagian kita merasa berat, tapi dengan komunikasi yang bagus. Ya ayyuhallazina amanu. Kan bahasa yang luar biasa Bapak dan Ibu. Saya tidak tahu Bapak dan Ibu kalau membaca ya ayyuhallazina amanu hatinya bergetar apa tidak? Seharusnya bergetar. Karena yang manggil siapa? Allah Sang Pencipta. Coba Bapak dan Ibu dipanggil Pak Jokowi, kira-kira dek enggak? Enggak. Jangan keras-keras. Atau dipanggil siapa, misalkan tokoh masyarakat, dek enggak dalam hati. Itu yang manggil baru manusia. Ini Allah yang manggil. Kudune dek, dek. Oh, panggil Pak Polsek malah dek ya. Siap komandan. Oke. Manggilnya lagi dengan apa? Dengan identitas. Identitas itu identitas yang membanggakan penduduk langit dan bumi Bapak dan Ibu. Ya ayyuhallazina Nah, maka konsepnya seperti apa? Dalam kehidupan bermasyarakat, hal semacam itu diatur pula. Ya, lihat An-Nisa ayat 86. Ini kok nggak jalan ya? Ini. Perhatikan ayatnya An-Nisa ayat 86. Wa iza huyyitum bitahayyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha. Ini konsep muamalah yang bisa kita ambil dari pembelajaran ayat tadi. Apabila kalian dihormati dengan suatu salam, dengan panggilan penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik. Maka dalam hadis kan dikatakan, kalau kamu diundang, maka datangilah undangan itu. Paham ya? Sama redaksi ayat ini. Apabila kamu dihormati dengan suatu panggilan penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan lebih baik. Bahasa kondangannya, apabila kamu dipunjung, apakah itu berlaku atau tidak? Monggo. Paham Bapak dan Ibu? Jadi kalau diundang wajib kamu datangi. Ya. Kalau kamu dipunjung wajib kamu nyumbangi. Kan bahasanya seperti itu. Ibu-ibu goyang-guyung. Bener enggak? Bener ya? Nah, kalimatnya yang lebih baik. Kalimatnya apa? Yang lebih baik. Itu yang top. Yang top. Ya. Kemudian apa kata Allah? Atau balaslah penghormatan itu yang sepadan. Ini yang banyak. Punjungannya apa? Endok? Ya. Kalau endok piro? Ini ayat mengkritik kita ini. Ya, kalau kamu tidak bisa balas yang lebih baik, balaslah dengan yang sepadan. Nih, Bapak Ibu hari ini nih, Bapak Ibu disuguhi apa? Snack sama nanti lihat, oh ya. Cek kotak infaknya nanti ya. Tambah opo ora. Wah.
Nggak ada pilihan yang sedikit, balasannya kan nggak ada. Bok, yang lebih jelek ada nggak kalimatnya? Nggak ada toh? Minimal podo, ya, luwih apik kalau lebih. Saya tidak menyinggung ya Bapak dan Ibu, saya hanya mengeluarkan pola pikir ayat, ya, pola pikir ayat. Saya tidak menyinggung, pola pikir ayat diperhatikan, ya. Jadi ayat mengatakan bi ahsana minha au rudduha, ya, lebih baik itu lebih bagus, setidaknya yang setimpal. Sama ketika kita memerintah juga seperti itu. Kita akan membalas kebaikan orang tadi lebih baik dari apa yang dia berikan, itu lebih utama. Setidaknya sama. Maka aturan dalam pemerintah dibuat apa? UMK. Ya, itu standar. Ampun di bawah UMK. Ya, gaji merbot UMK bukan Pak? UMK. Hah? Oh, standarnya adalah aurudduha, kembalikan. Saya nanti jadi provokator, dimarah nih sama takmirnya. Ampun, nggih. Oh, sesuai dengan Oke. Itu prinsip. Jadi ayat itu menginspirasi. Ayat Quran itu menginspirasi. Maka sering saya katakan, wadah Ibu, kritikan untuk kita ya. Kalau orang membaca Quran itu tidak cukup pada bacaannya saja. Kenapa? Karena itu Quran itu hudan. Jadi bacaan Quran itu adalah pintu untuk mendatangkan hidayah. Paham nggih? Bacaan Quran itu pintu untuk mendatangkan kesehatan, syifa. Jadi kalau selama ini kita baca Quran ya hanya sebatas baca doang, tidak sampai menjadi pintu datangnya hidayah. Maka ayo Bapak dan Ibu, kalau membaca Quran tidak cukup hanya bacaannya saja. Coba bayangkan Bapak dan Ibu, ini kritikan kepada diri saya, kepada Bapak dan Ibu semua. Berapa kali Bapak Ibu meminta hidayah kepada Allah sehari semalam? 17 kali. Berapa kali Bapak Ibu membaca Quran sehari semalam? Goyang-guyu. Bahkan ada yang seminggu sekali ben malam Jumat. Ya. Coba, apakah kita dianggap serius oleh Allah? Mintanya 17 kali, baca Qurannya hanya sekali sehari semalam. Quran itu pintu untuk mendapatkan hidayah. Bisa dikatakan serius tidak? Ini main-main ini orang. Ngerjani aku ini orang. Coba, banyak mu'allaf itu masuk karena apa? Belajar Al-Quran. Dia baru masuk Islam. Kenapa? Karena Quran itu pintu untuk mendapatkan hidayah. Lah kita orang beriman, gitu, wajib rukun percaya kepada Al-Quran, kok hanya sebatas membaca doa tanpa mau menjadikan itu sebagai pintu datangnya hidayah. Lebih aneh mending di rumah-rumah kita kadang tidak ada Quran terjemah, padahal kita tidak bisa bahasa Arab. Lebih ora genah mending, ya, di rumah ada 7 jiwa, Qurannya hanya 3. Lebih orang genah mending di rumah HP-nya 10. Orang genah. Siapa? Ada yang datang di pengajian? Ya, itulah kita, ya.
Mari kita sama-sama berubah. Siap berubah? Ndak cukup siap, dilakoni, dilaksanakan. Nah, biar jadi provokator saya. Ya, lihat ayat ini saja ya. Ya, jadi monggo fahayyu biahsana minha aurudduha. Oke, 9 menit lagi, ini belum selesai Bapak dan Ibu. Baru satu. Kedua, pentingnya metode dalam melaksanakan tugas ataupun kewajiban akan mempengaruhi hasil yang diharapkan. Itu metode Bapak dan Ibu. Jadi kita itu ndak boleh saklek. Yang absolut itu adalah nilai-nilai ketuhanan, tapi cara mendakwahkannya itu harus disesuaikan dengan kondisional. Situasi. Kita lihat di masjid ini ada ATM beras. Itu adalah metode. Ndak harus bertemu langsung. Karena sekarang musim Covid, ya wis, sekarang yang bagi beras biarkan mesin. Ya. Ndak harus nyetorkan duit langsung ke amil. Cukup pakai apa namanya? Yang kode itu? Kiris gitu ya. Sudah selesai. Itu namanya metode. Dan itu kita harus berkembang semacam itu. Ya, ndak harus seperti itu. Jadi monggo. Metode itu harus diperbaharui terus-menerus. Ya. Metode harus diperbarui terus menerus. Nah, kita makanya tidak boleh merasa terhinakan dengan teknologi. Ya, tidak boleh terhinakan dengan teknologi. Kita harus update terus Bapak dan Ibu. Ya, ini sekarang misalkan kalau orang tawaf itu ndak harus jalan kaki. Naik skuter listrik sekarang boleh, bisa. Ya. Nah, jadi ada hal-hal yang harus diperbaharui, ada hal-hal yang harus dipertahankan. Tidak boleh berubah. Nah, yang nyeleneh itu sekarang apa? Jumatan online. Ya tidak boleh. Ya. Jumatan online itu sudah ada beberapa mazhab, beberapa kelompok yang melakukan itu. Ya, Jumatan itu harus satu majelis. Ya, harus satu majelis. Artinya satu majelis itu apa? Ngerti imamnya siapa, posisi imam di mana, kondisi ketika menyampaikan dia harus tahu. Ya. Nah, ini. Nah, kita lihat Ali Imran ayat 159. Allah sudah ingatkan Bapak dan Ibu. Ya, bagaimana paradigma itu harus, cara pendekatan metode itu harus kita perhatikan. Fabima rahmatim minallahi lintalahum. Bapak dan Ibu, potongan ayat ini saya tidak bahas per kata. Potongan ayat ini ada pesan bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan sesungguhnya bukan berasal dari diri kita, tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kesadaran ini bisa diukur dengan cara apa? Ya. Kalau ada di antara kita sering mangkel, sering stres, ya, sering kecelek, itu tandanya kita menganggap bahwa segala kebaikan yang kita lakukan sumbernya dari diri kita sendiri. Ya. Jadi sumber kebaikan itu datangnya dari Allah yang memberikan izin kehendak ada pada diri kita. Jadi nanti dicek Bapak dan Ibu. Selama ini kita sering emosi, ya, sering mangkel sama orang lain padahal kita sudah berbuat baik, itu dikarenakan kita tidak merasa lega,
legowo bahwa itu sesungguhnya berasal dari Allah. Kita hanya diberikan izin oleh Allah untuk bisa melakukan. Ya. Kalau kita sering terasa tersinggung, ya, pahami bahwa kita ini baik bukan karena kita yang baik, tapi karena Allah menutup aib-aib yang kita miliki. Paham Bapak dan Ibu? Kita ini dianggap baik oleh orang karena Allah menutup aib-aib kita. Ya, ini istri saya datang, ya. Bapak Ibu melihat saya orang baik. Ya. Tapi kalau ditanya istri saya, jawabannya apa? Pret. Karena tahu saksi ahlinya dia tentang saya. Ya. Kalau Bapak Ibu menyaksikan saya ini baik, tapi kalau saksi ahlinya ngomong tidak baik, hancur semua kebaikan itu. Ya enggak? Paham Bapak dan Ibu? Jadi kebaikan yang kita miliki ini dikarenakan Allah menutup aib kita. Nah, jadi karena Allah lah semua ini gitu loh. Itu yang harus kita pahami sehingga kita tidak gampang kecewa. Ya, jadi Bapak dan Ibu yang sering kecewa, sering kesuh, itu tandanya tidak menyadari bahwa apa yang bisa kita lakukan selama ini berasal dari Allah. Ini Rasul ngomong kepada Allah, ngomong kepada Rasul. Fabima rahmatim minallah lintalahum, hai Rasul, kamu itu bisa berlemah lembut kepada mereka karena rahmat dari Allah, gitulah. Ini makna potongan pemahaman ayat ini Bapak dan Ibu. Jadi ampun kemudian Allah cerita nih, walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min haulik. Wahai Rasul, kalau kamu jiwanya keras, atos pikiranmu, orang-orang itu akan lari dari kamu. Ya, nah bisa dibaca itu. Ya, jadi jadilah orang pemaaf di tengah-tengah mereka. Jadilah orang-orang yang selalu memintakan ampun kepada mereka yang salah kepadamu. Ya, wasyawirhum, kalau ada orang yang ngotot, ya ayo ajak musyawarah, ampun. Nah, yang terjadi di masyarakat kita kan seperti itu. Ndak setuju, ya wes ngeruduk. Nah, ini sudah tidak benar. Bukan yang diajarkan oleh Allah dan Rasul. Yuk, kalau sama-sama kuat, sama-sama ada dalil, yuk duduk bareng, musyawarah. Kepenak, Mbok? Dilakoni makanya. Ini saya katakan, tidak cukup membaca saja. Gimana caranya membaca itu menjadikan pintu untuk mendapatkan hidayah? Kira-kira bisa enggak Bapak dan Ibu? Ini Quran soalnya ya. Ya, jadi fa'fu wastaghfir wasyawir. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kamu sudah niat, ampun, patah semangat, terus dilakoni. Ibu-ibu kan sering kayak gini, ketika masak banyak terus ndak dimakan, ya wis sesok ora tak masakke. Wah, ini kan enggak sesuai dengan ayat ini. Maksud saya kok cocok-cocok. Ini ngeritik ayat ini nih. Ini sudah jam 2 kurang 20 menit. Enggak selesai Bapak dan Ibu ya. Besok pindah ganti ayat lagi, kita belajar lagi yang lain dari ayat-ayat puasa. Saya kira itu mungkin ada tanya jawab. Yang bertanya boleh pulang. Ada.
Mangga. Itu. Mangga, Pak. Silakan, ada yang bertanya dan ada yang menjawab ya. Oke, silakan. Waalaikumsalam. Goalnya apa yang tujuan yang diraih atau yang dicapai. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dua sekalian ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan dikatakan bahwa kata orang subhanallah terus kulit-kulitan itu kan mungkin apa kata hatinya mati atau hatinya keras, dan hubungannya apa dengan dalam Al-Quran yang dikatakan bahwa kalau kita berzikir kepada Allah, sungguh kalau kita berzikir kepada Allah bahwa hati kita menjadi tenang. Itu bagaimana logikanya itu? Tapi kita jadi tenang. Logikanya itu gimana? Dia dari sudut mana? Kok bisa begitu? Mohon dijelaskan. Terima kasih. Oke, makasih. Yang ketiga azan ya. Baik Bapak dan Ibu, ayat 183 ini adalah ayat yang seruannya umum ya. Seruannya umum. Perintah puasa yang langsung itu ada pada ayat 185. Falyasum. Jadi wa man syahida minkum syahra falyasum. Jadi orang yang menyaksikan bulan ini hendaklah dia berpuasa. Jadi perintah wajibnya itu ada pada surat 85 surat Al-Baqarah. 183 ini adalah perintah yang secara umum. Ya. Tujuan yang umum itu adalah dalam rangka untuk menggapai takwa. Contoh kenapa saya katakan tujuan umum. Puasa itu tidak sesuatu yang sangat penting. Puasa itu sesuatu yang sangat penting untuk dilakukan. Dan itu pun tidak hanya pada manusia saja, pada binatang pun kita melihat puasa. Contoh, kupu-kupu yang begitu indah, ya, dia berpuasa enggak? Lewat kepompong. Entah? Ayam, anak ayam, dia wali dari puasa enggak? Puasa, ngerem itu. Ular ketika ganti kulit, puasa dia. Maka manusia pun membutuhkan sistem puasa ini. Ini secara umum. Kenapa? Dia akan menjadi lebih baik dengan berpuasa. Maka kalau ada hadis mengatakan sumu tasihhu, berpuasalah kamu akan menjadi orang yang sehat. Karena penting. Ya. Penting dia puasa itu. Sehingga mau tidak mau kita harus melaksanakannya. Maka di Jawa pun kan dikenal itu puasa apa? Patigni apa namanya? Puasa mutih, puasa apa? Itu memang alamiah sifatnya. Maka seruannya secara umum, la'allakum tattaqun, tidak ada perintah langsung tapi perintahnya tidak langsung. Jadi tujuannya adalah untuk menjadi orang yang bertakwa. Seperti apa orang bertakwa besok kita akan jelaskan. Ya, tahu? Kemudian yang kedua, ya, ini sebenarnya jawabannya ada pada 186, Pak. Itu ada materinya juga, ya. Jadi kenapa hati itu menjadi kata kunci zikir itu? Karena kekuatan hidup ini ada pada hati kita, Bapak dan Ibu. Iman itu di hati. Ya, kekuatannya ada di hati sesungguhnya hidup itu. Jadi kalau hatinya bebal, ya sudah hidupnya tidak akan tenang, tidak akan nyaman. Ya. Jadi kata kuncinya ketenangan itu ada pada hati. Ya. Maka hadis Nabi mengatakan, masih ingat enggak? Inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya dalam jasad itu ada segumpal daging.
Ya, apabila gumpalan daging itu bagus, maka baguslah seluruh amalnya. Apabila gumpalan daging itu jelek, maka jeleklah seluruh amalnya. Kekuatannya di sana. Maka orang tua kalau ngingetin anaknya sedang atau mau bepergian, apa kalimatnya? Hati-hati. Tidak pernah ngomong endas-endas atau sikil-sikil. Tidak. Hati-hati kata kuncinya. Ketenangan itu sumbernya dari hati. Bapak Ibu pernah dengar sakinah, mawaddah, warohmah? Urutannya itu bukan mawaddah, sakinah, warohmah. Tidak. Tetapi sakinah, mawaddah, warohmah. Orang bisa mawaddah, orang bisa rohmah kalau sakinah, kalau tenang dulu. Ya. Kalau dia tidak tenang, tidak mungkin mawaddah, tidak mungkin warohmah. Itu kata kuncinya. Ya. Jadi ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwa dengan ingat Allah hati menjadi tenang. Kok bisa mengingat Allah hati menjadi tenang? Mengingat Allah berarti kita sadar bahwa kita ini adalah makhluknya Allah. Kita sadar bahwa rezeki itu Allah yang sudah menetapkan. Kita sadar bahwa hanya Allah lah yang patut untuk ditaati. Kita sadar bahwa kita selalu terpelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kata kuncinya. Kenapa zikir Allah ya menjadi tenang, ada kesadaran, dikembalikan pada posisi yang normal. Coba tanya yang sedang marah, dia ingat Allah enggak? Enggak. Orang yang suka dendam kepada saudaranya ingat Allah enggak? Orang yang suka ngingat kesalahan orang lain, ngingat Allah enggak? Pasti jawaban tidak. Takoni coba. Orang yang gila itu ingat Allah enggak? Takoni coba. Dibalang. Iya. Kata kuncinya itu. Ya, mari kita tata hati kita. Dan salah satu zikir yang terbaik adalah Al-Quran. Salah satu zikir yang terbaik adalah Al-Quran. Nah, ini maka monggo bapak dan ibu, kalau kita belum bisa bacakan, yuk belajar karena kita akan dapatkan hidayah. Ya, yang belum hafal Al-Quran silahkan hafal Al-Quran. Moga itu menjadi pintu untuk mendapatkan hidayah. Makatan bapak dan ibu. Silakan Bapak Ibu, ada yang bertanya Bu? Dulu. Ibu-ibu ada yang bertanya? Mungkin ada yang tanya jam bukanya berapa? Jam bukanya jam 5:53 menit. Hafal saya. Untuk penanya tadi mau pagi sudah lagi. Tadi hati keras, hati mati itu adalah penyakit rohani diakibatkan karena zikirnya kurang. Zikirnya kurang. Ya, jadi maka dari itu kekuatan zikir itu perlu menjadi bagian dari kebiasaan kita. Ini sudah 10 menit lagi. Clear? Doa buka puasanya pun hafal Bapak dan Ibu? Yang sesuai dengan konteks ya. Doa itu dibaca setelah batal apa sebelum batal? Setelah batal. Selama ini kita kadang membaca doa sebelum batal. Lihat redaksinya. Lihat redaksinya.
Ya, misalkan kalau kita pakai yang sering kita dengar di radio, Allahumma laka sumtu wa bika amantu, terus wa ala rizka aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya, puasaku ini untukmu. Itu ngomongnya sebelum apa setelah? Setelah harusnya. Belum selesai puasa, puasaku untukmu. Nah, jadi idealnya setelah kita berbuka. Atau contoh doa lain, zahabaz zama wabtalatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Ya, telah hilang haus. Itu setelah buka apa sebelum buka? Setelah buka. Paham nggih? Ya, jadi bacaannya itu setelah kita berbuka. Wabtalatil uruq, basah ulat leher. Itu sebelum buka apa setelah buka? Setelah buka. Jadi kalau wabtalil uruq, basah urat leher sebelum buka, berarti dia tidak puasa. Maka idealnya Bapak dan Ibu, pastinya bukan idealnya ya, pastinya doa itu setelah berbuka puasa. Lalu apa yang kita baca sebelum kita minum? Cukup Bismillahirrahmanirrahim. Sepakat Bapak dan Ibu? Nah, maka biar tidak mengganggu buka nanti. Nanti setelah buka ada yang berdoa, Allahumma belum selesai kok. Maka bacanya sendiri-sendiri di sana. Yang dibaca bareng ya hanya Bismillahirrahmanirrahim. Monggo puasa ala Rasul atau ala kadarnya dilakukan. Kalau ala kadar semua diplok. Kalau ala Rasul cukup kurma. Ada kurmanya enggak? Oh ada, alhamdulillah. Cukup kurma, ya, minum. Setelah itu nanti setelah sholat maghrib itu ala Rasul, ya. Tapi kalau mazhabnya puasa ala kadar, ya monggo dihabisin baru ikut sholat. Terserah pilihannya, oke? Nah, kita akan melakukan by ilmu. Berdasarkan ilmu puasanya seperti itu. Ala Rasul, bismillah, makan kurma 3 biji, lalu minum, dah siap-siap salat. Kalau pilihannya Anda ala kadar puasanya, ya sudah habisin. Nek ono sisa ya digawa boleh. Tapi prinsipnya ini akan menghemat buat ibu-ibu karena menu buka cukup 7 hari, ampun 30 hari. Oke? Senin Masjid Ar-Rahman, Selasa menu buka Masjid An-Nur, cukup itu. Jadi bukan 30 hari menu buka. Sepakat ibu-ibu? Ini saya bantu bapak-bapak biar ekonominya mapan. Ora akeh duit keluar untuk menu buka apa nanti sore. Cukup menunya. Kembali ke kita masing-masing. Jadi semangat buka puasa yang harus digalakkan, nggih. Semangat buka puasa sehingga tidak menyalahi pemerintah. Yang dilarang adalah buka bersama, tapi kalau buka puasa tidak dilarang. Kasihan PNS harus kudu mulih ini. Oke, saya kira itu. Mohon maaf kalau ada kata yang salah. Yang benar datangnya dari Allah, dan saya berdoa untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kepada kita kesehatan lahir dan batin di bulan puasa ini, melapangkan kita dari sisi harta dan waktu untuk bisa melaksanakan amaliah-amaliah Ramadan.
menerima ibadah puasa kita di bulan Ramadan ini selama 1 bulan penuh, memberikan kesempatan kepada kita kembali untuk bisa bertemu dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Dan kita berdoa untuk anak-anak kita, semoga anak-anak kita, pasangan kita menjadi saleh dan salihah dengan Ramadan di tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.